Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb pencinta alam, yang telah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah menjalankan setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa yaitu mengerjakan salat 5 waktu, terutama bagi kaum laki-laki, maka diperintahkan untuk mengerjakan salat 5 waktu di masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang dibarokahi ini, kita selalu diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bersama bahwasannya salat yang dianjurkan untuk kaum pria adalah salat berjamaah. Dan salat berjamaah itu tempatnya yang paling baik adalah di masjid. Sebagaimana dari Zaid bin Sabit, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah." Salatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian, karena sungguhnya tempat yang paling utama untuk tempat salat kalian adalah di rumah kecuali salat wajib. Penjelasan dari hadis di atas, ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan tempat yang utama untuk kalian sholat di rumah itu adalah sholat sunnah. Berbeda hal dengan sholat wajib. Sholat wajib itu diperintahkan untuk kita sholat di masjid secara berjamaah, sebagaimana pada sabda beliau illal maktubah, yaitu kecuali sholat wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis lain disebutkan mengenai keutamaan sholat secara berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Dari Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoi beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah." Sholat seseorang itu lebih utama, sholat seseorang dengan orang lain itu lebih utama dibandingkan ia sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulaini azka min sholatihi ma'ar rajul. Dan sholatnya seseorang dengan 2 orang, maka itu lebih utama dibandingkan ia sholat bersama 1 orang. Wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ilallah. Dan apabila lebih dari itu, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zukhaili hafizallahu taala, beliau mengatakan, tempat sholat yang lebih banyak jamaahnya, maka itu lebih utama dibandingkan tempat sholat yang lebih sedikit jamaahnya. Namun ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh beliau di atas itu dikecualikan untuk 3 perkara. Yang pertama, sholat berjamaah dengan jumlah yang sedikit di masjid itu lebih utama dibandingkan sholat secara berjamaah namun di rumah. Ini pengecualian yang pertama. Sholat berjamaah di masjid walaupun sedikit jamaahnya, maka itu lebih utama dibandingkan kita sholat berjamaah di rumah walaupun banyak jamaahnya. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid yang dekat dari rumah kita walaupun sedikit jamaahnya, maka itu lebih utama dibandingkan kita harus mencari masjid yang lebih jauh dari rumah kita walaupun banyak jamaahnya, maka lebih utama kita sholat
di masjid yang lebih dekat dari rumah kita. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, sholat jamaah yang paling utama bagi wanita itu adalah di rumah-rumah mereka sendiri, karena itu lebih aman bagi mereka. Jikalau mereka harus keluar ke masjid, itu akan menimbulkan banyak fitnah, karena sejatinya tempat yang paling baik bagi wanita untuk sholat berjamaah yaitu tempat yang tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu faedah dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Fauzan. Beliau mengatakan, jumlah masjid sebisa mungkin tidak terlalu banyak dalam suatu kampung, sehingga tampak persatuan umat Islam di kampung tersebut. Karena kalau masjid itu banyak, maka akan tampak jamaah pada kampung tersebut akan berpencar, mereka akan terpisah-pisah. Jikalau satu kampung tersebut melaksanakan sholat pada satu masjid, maka itu lebih utama dan lebih baik bagi mereka. Jika satu kampung ada beberapa masjid, itu pun tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimanakah sebaiknya masjid itu dimakmurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah pula yang diharapkan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara memakmurkan masjid yaitu juga dengan ditandai didirikannya TPA di masjid tersebut, atau didirikannya ta'lim yang mengajarkan kepada syariat. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam artinya, barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia harapkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji. Ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat berjamaah. Dan mulai dari masjidlah kita bisa bersatu di atas kebaikan, dan semoga dengan masjid pula kita dihindarkan dari perselisihan dan perpecahan yang berujung kepada pertikaian dan pertengkaran. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim wa amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faqimus shalah.